Nah itu berarti kan waktu ini udah nyampe di panggung aja gitu. Iya. Udah Tanpa kita sadar, kita dihipnotis. Kita mundur dikit nih, karantina nih. Oke, audisi dulu nih. Audisi deh. Audisi dulu. Audisi mau. Karena benar-benar ini audisi itu aku kan kebetulan Datang, ada. kamu ada selalu ada kok. Kamu selalu ada di Karena ini mana-mana. sih Kemarin Jawa Tengah berapa orang? 8. Sekitar 8 ya. Ini peserta ke-10 dia. Oh gitu, itu ya pakai mata batin dia. Tapi emang kemarin tuh bener-bener kedatangan Jihan di Graha itu tadinya kan anak-anak Jawa Tengah udah pada tahu kan nanti ada Jihan loh, nanti ada Jihan ya. Tapi dia pakai sas mana ya, sampai siang belum dateng. Berarti gak jadi. Ini berarti tipu-tipu ya, mereka udah bikin kayak itu deh, dia training paling buat tahun depan gitu. Tahu-tahu pakai kemeja putih, celana hitam panjang, datang, tek. Mampus gue. Akhirnya dia datang beneran, oh ya udah, terus itu jadi pertanyaan gitu loh. Ini rata-rata pertanyaan nih, dia tuh mau Jihan ambil ses mana? Ses mana? Iya Jawa Tengah dong pastinya Jateng. Gitu kan. Jateng banget dari awal sempet dibahas. Nanti kamu itu ternyata bisa ini loh, bisa beberapa ses nih. Misalnya kamu punya darah campuran misalnya dari provinsi mana sama provinsi mana, itu bisa dimasukin juga. Cuman kan aku emang satu Jateng, nggak ada yang lain lagi, dan memang domisilinya pada waktu itu emang Jakarta. Jadi ya itulah choice yang aku punya antara itu. Terus kalau memang ada worst case, kamu coba dicari-cari, kamu ada nggak saudara yang di mana gitu misalnya. Kok ribet harus nyari, jauh banget nyarinya gitu. Cuman kayak ya udah antara dua itu aja gitu. Dan akhirnya waktu sempet nunggu nih buat announcement juga, aku udah kayak Jawa Tengah. Bener udah oke, Jawa Tengah bagus, bukan D, kan beda tuh D sama J. Oke, Jawa Tengah bagus. Dan memang waktu itu DKI juga memang slotnya tinggal 1 pas disebut. Jadi kayaknya tuh sempet, aku lupa, tapi sempet DKI itu udah disebut, cuman belum 6 ya? Iya, belum 6. Baru 5 kalau nggak salah, kayak aduh jangan sampai. Oh ternyata enggak, bener, jadi aku Jawa Tengah. Japanese pride man gitu. Om Semarang, oh iya. Gitu. Kan memang, tapi aku juga sebenarnya kalau dicari-cari nih orang pada nanya, kamu tuh sebenarnya ikut Putri kenapa sih segala macam gitu. Ya aku pun di dunia perfilman ada juga contribution yang aku pengen kasih ke negara nih. Aku sempet, ya pasti orang punya andai-andai lah. Ntar kalau misalnya aku ke Hollywood nih, celah. Amin. Itu aku bilang, Supra ya, amin. Kapan ya Supra? Ketawanya kayak enak banget. biar endang loh. Dan gendang gitu. Gitu ya, aku punya harapan dan bayangan lah kalau nanti aku misalnya di Hollywood ini itu lumayan nih aku bisa ngebanggain Indonesia. Ya mungkin bukan lumayan lagi kalau emang aku bisa sukses di sana. Bahkan kita pun cuman misalnya nih jadi cameo pun mungkin orang Indonesia udah kayak wah gila ternyata ada orang Indonesia yang bisa sampai sana loh. Gitu. Jadi ya di dunia perfilman mungkin dari sisi itu ya. Nah, kalau aku cari cara lain nih. Salah satunya juga gimana ya biar aku tuh bisa ngebanggain negaraku sendiri gitu, walaupun aku emang campuran dan memang juga ada aku mau kasih essence Lebanese-nya juga deh, tapi ya nggak bisa maruk gitu kan, susah juga kalau emang mau dijalin langsung dua-duanya, padahal landasan aku atau baseku tuh masih empuk gitu loh, belum kuat gitu. Jadi ya pelan-pelan dulu deh, akhirnya ya now 80%, aku ngerasanya 80% Indonesian, ya udah banggain aja dulu Indonesia. Kalau udah sukses di situ baru Lebanese side-nya dipercikin lah, masuk-masukin gitu. Dan ya aku jadi kayak oke, mungkin aku bisa nih ngebanggain Indonesia lewat sini, aku mikirnya gitu juga. Karena dulu sempat pengen jadi atlet juga, keren kali ya bisa pakai jaket tulisan Indonesia gitu, bawa bendera Indonesia gitu di luar, wah keren banget. Aku udah pikiran itu kesana-sana mulu, jadi mama juga kamu ikut Putri Indonesia deh. Awalnya juga udahlah nanti aja buat apa dulu awalnya. Terus ya mungkin jalanku kali ya. Yaudah deh, sikat gitu. Sikat yang berujung manis nih. Ya semoga nanti manisnya sampai akhir. Amin. Manisnya nemplok di kepala. Nggak manis banget.
doakan. Diaminin se-Indonesia Raya di ini deh. Berarti Langsung ke karantina. karantina dia pas Audisi. audisi itu kan berarti 9 orang termasuk Jihan waktu itu ya. Itu Jihan Iya lah Mas Nenda. yang nggak maksudnya begini ibu. Nggak maksudnya Jihan waktu di situ apa ya kayak wah aku bisa nih mewakili Jawa Tengah nih gitu. Apa ngelihat teman-teman yang lain kan juga pasti stunning juga pinter-pinter juga itu ada rasa kayak cute gimana nggak sih dia atau gimana? Enggak sih, aku bukan ngomong karena ya kamu pasti udah pede karena kamu udah terbiasa dengan disandingin sama perempuan-perempuan yang cantik-cantik juga atau ya meeting people or competing tuh udah biasa. Padahal nggak gitu, aku ngerasanya kayak ya udah if I'm working hard dan aku yakin juga pasti setiap peserta juga kerja keras gitu loh. Yeah. Jadi aku ngerasa fair aja kalau emang ternyata mereka yang dapet ya good for them, pasti mereka punya upaya yang besar dan apa namanya they have something yang deserve nih, worth it untuk akhirnya mereka bisa ngewakilin Jawa Tengah dan aku juga sadar oke, I'm only 20 years old. Mereka banyak yang 22 ke atas kalau nggak salah. Iya. Ya pasti pengalaman walaupun cuma 2 tahun itu lebih. Iya betul. Dan mostly domisili Jawa Tengah. Jadi kayak pasti udah lebih tahu nih soal Jawa Tengah gitu kan. Dan ya nggak nyalahin juga kalau emang ternyata mereka ditanyain pertanyaan about Jawa Tengah dan lebih ngerti daripada Jihan gitu sih. So ya udah fair aja kalau aku sih gitu. Jadi nggak ngedrop mental diri sendiri juga gitu sih kalau aku. Nggak, soalnya Jawa Tengah termasuk yang paling banyak ikut Iya. audisi. Iya. Dari KI. Selain DKI sama mana waktu itu Kak? DKI Jateng doang. DKI sama Jateng doang yang lebih Oh, dari banyak. 5 Iya, lebih dari 5. Nah, berarti kita move on ke karantina. Karantinanya Jihan 10 hari. Aku aja sampai lupa loh. Ya 10 hari hampir 2 minggu. Asik tapi sebenarnya deh asik tau Kak. Ternyata gitu walaupun awalnya pada nakut-nakutin, wah ntar kamu capek banget kamu ini kamu. Ya emang iya tapi kalau we look at the sweet side it's nice gitu loh. Itu sesuatu yang emang kita nggak bisa, banyak orang pengen banget ngalamin nih. Iya, And I bener. got the part jadi kayak ya enjoy it aja gitu. Itu sih. Tapi ya 2 minggu. Ya sekitar 2 minggu kayaknya. Sampai ke NT. NTT juga. Iya, itu ya. Kayaknya paling keren punya dia deh. Sama tahunnya Tahunnya Dea, tahunnya Dea. Bunga kan ke Bali. Ke Bali. Tahunnya dia ke NTT, enak sih jalan-jalan. Iya. Seru di sana. 2 hari 2 malam. Kayaknya 2 malam deh kalau nggak salah di 3 NTT. hari 2 malam ya. Beb? Iya. Itu pra-karantina apa? Pra-karantina. Pra-karantina, iya. Ya, pra-karantinanya udah di NTT. Karantinanya Ini tuh photoshoot aja atau ada Photoshoot, Ada gala juga. dinner ada juga. sama ibu itu. Bu Juli juga. Terus sambutannya itu di salah satu hotel yang memang baru buka. No, justru malah belum buka, tapi emang kayak especially for us gitu. Akhirnya di soft openingnya khusus buat kita lah gitu. Terus ada juga kita ada kayak ngerasanya malah kayak study tour. Study tour beneran deh. Masuk bus, dibagi kelompok gitu, nanti kalian kesini nanti talk about experience kalian, ya berasa kayak study tour cuman versi yang ternyata if you it depends ya. Kita lebih ke sisi yang ambisius untuk menang atau like ya emang you just want to enjoy and learn more gitu. Ya itu akan lebih fun kalau yang bagian learn more-nya. Tapi kalau ambisius ya akan lebih ngerasa lebih fokus gitu, lebih concentrated dan kayak oke, aku harus nyerap semuanya itu 100% lah harus gitu. Cuman kalau aku sih lebih ke ya udah seru aja, kayak kita masuk ke cave, kita harus pakai apa tuh namanya kayak helmet, safety helmet, bawa senter gitu. Seru banget kayak wih, udah lama juga nih aku nggak berpetualang gitu kan, mainan dengan alam gitu. Jiwanya Jihan banget ya. Enggak, langsung Jihan keluar beda ya kalau waktu sama audisi pertama ya udah digituin. Udah pakai jeans, pakai sepatu, udah lepas gitu. Tapi ya iya, tapi seru sih, seru. Itu terus berarti pra-karantina di NTT, habis itu langsung pindah ke Jakarta lagi. Jakarta lagi. Tapi itu pun juga kayaknya masih ada jeda 5 hari apa ya, pokoknya beberapa hari gitu untuk kita packing segala macam, terus baru masuk karantina. Jadi Gitu. ada kayak istirahatnya sebentar. Sampai ada ini ya, kegiatan minggu pagi itu apa namanya? Car free day. Car Free Day, minggu pagi. Oh, jadi susah ngomong. Kak udah lama nggak ada Car Free Day, lupa dia. Iya, Udah berapa setahun Udah setahun. loh. Itu
berarti masih sebelum ini kan, sebelum masuk ke karantina kan? Itu dalam pas karantina udah- mah. Oh, malah pas Dalam karantina. karantina. Pertengahan. Iya, pertengahan. Ya kan soalnya kan karantina final tuh Jumat apa? Jumat. Ya, final Iya, Ya, Jumat. biasanya minggu sebelumnya udah itu. Kan biasanya ketemu minggu sekali biasanya itu ikut CFD kan biasanya putri-putrinya finalisnya itu. Ya itu seru nggak sih Ji? Pas karantina ketemu teman-teman se-Indonesia Raya, cewek-cewek dengan berbagai macam Berbagai karakter nih. macam. Iya. Ya bukan gimana-gimana ya, cewek-cewek Bener. disatuin kan. Benar, Nah, benar, benar. itu. Seru banget dan alhamdulillah nih Jian dipertemukan dengan orang-orang yang semuanya friendly. Ini semuanya generally friendly semua dan 50% tomboy semua juga. gitu. Jadi Banyak temen iya ya banyak ternyata. teman dan emang pada suka bercanda gitu kan. Jadi kita pun kerja nggak kayak bukan kerja ya, belum kerja. Kompetisi nggak kerasa kayak kompetisi kompetisi, gitu. ya. Kayak apa namanya? Kalau misalnya lagi istirahat lah atau kayak lagi ada break kan memang mungkin terlalu banyak partisipan yang akhirnya kita harus dibagi kelompok juga gitu kan. Jadi waktu kita lagi break ya kita yang joget-joget lah atau kayak kita masalah kita pura-pura acting mungkin ada salah satunya tuh yang kerekam tuh kita yang main kayak adu acting. Acting-actingan, Iya jadi kayak dulu Jihan seperti jadi kayak kita dipanggil satu-satu kan bukan dipanggil kayak ya siapa duluan akhirnya Jihan profesinya apa kayak misalnya ditanyain gitu kan aktris udah adu acting gitu terus kayak misalnya dokter udah kalau dokter coba ada yang sakit nggak yang kayak gitu-gitu jadi disesuaikan sama profesinya kita akhirnya ya udah kita main aja dan nggak tahu itu nggak jelas sih sebenarnya cuman Kayak anak kecil. kayak anak main kecil pasang-pasang. iya terus kita lagi bosen sempet waktu itu apa ya kayaknya abis pembekalan atau apa gitu pokoknya kita akhirnya satu pembekalan yang akhirnya kita harus pindah ke ruangan sebelahnya tapi kayak satu-satu gitu aku lupa itu kita masang lagu pakai speaker gitu kan lagi nggak ada orang dan cuma salah satu teknisi kalau nggak salah bang speaker dipakai enggak kenapa mbak boleh pinjem aux ya enggak masa atau bisa bluetooth bang enggak kayaknya aux aja deh mbak biar lebih nggak ada gangguan oke malah gua apa udah lepas ya udah joget-joget semua ada yang rekam sih cuman nggak tahu udah itu footage kemana gitu jadi ya seru Jadi ini ya bisa dibilang ini angkatan gokil ya. asli sebenarnya iya makanya aku nggak ngerti kayak orang pada bilang hati-hati nanti kamu ada yang sabotase segala macam sabotase apa sih cuman ya mungkin nggak di nasional kali ya aku nggak tahu juga cuman nggak sih so far so good cuman ya tapi it doesn't mean that nanti di internasional kamu juga akan bisa seseru ini bilang gitu it's gonna be even bigger gitu kan jadi ya still aware aja gitu tapi I'm grateful sih ini karantina one of the best moments of my in my life gitu Pas di NTT tuh roommate-nya siapa Jian? aku Hillary Oh Hillary. Hillary DKI 5 tapi karantinanya? karantina aku sama Vanli Papua Barat. Sama-sama ini ya masuk ke yang itu ya rambutnya itu ya. Iya, curly. sama ini kan masuk ke 10. Oh iya 10 ya benar-benar 10 besar kan? 10 besar. Itu sih itu Iya. lucu sih. Cakep tapi kritiknya apa ya? Berasa Beyonce knows ya. Tinggal Tapi kita bercandanya juga suka gitu. Coba Solange gitu kan. Tapi biasanya Alicia Keys ya. Besok coba nangin. Oh Whitney Houston. Oke, siap. Berubah-berubah ya. Berubah. Tapi emang nggak jelas sih kita di kamar pun juga yang ngobrol lama-lama kayak hilang aja tidur kayak gitu. Terus pagi-pagi tapi emang ada satu kejadian lucu sih waktu salah satu one of the mornings aku tuh inget si Vanli bangunin gitu. Ada telepon morning call kan. Terus itu awal masih gitu doang. Terus nelfon lagi, tapi Vanli itu aku nggak inget kenapa dia bukan Vanli yang angkat teleponnya, padahal dia udah duduk di pojokan kasur gitu kan. Apa habis mandi atau apa aku nggak inget. Dia bilang, angkat. Yaudah. Halo ya kak, aku langsung suara itu padahal baru banget. Halo ya kak, terus Vanlinya tuh aku langsung ngeliatin. Kok bisa? Iya kak, iya ini lagi siap-siap kak, iya. Udah matiin. Masih 2 menit sih. Berarti emang beneran jago acting ya. Actingnya natural bu. Asli, itu yang waktu lampu dinyalain Fanny udah yang kayak besok bisa gitu lagi nggak?
Biasa berarti gue aja yang bangunnya telat ya gitu. Lo yang mandi duluan. Seru. Kalau dapet roommate yang seru kayak gini asik sih. Ya kan? Tapi Valdi doyan banget ngobrol. Kadang udah jam 2, jam 3 itu masih ngomong. Aku mau tidur. Dikit lagi. Apa sih? Padahal harus bangun sekitar jam 5. Jam 5 juga. Belum selesai nanggung ceritanya. Iya. Dan Lucu ini deh. ya, Ji, sempet kebongkar sama Vanli kan. Kalau kamu ternyata nyimpen Kapal api. komen banyak banget itu, emang kamu doyan apa gimana? Itu ritual aku setiap pagi gitu. oke. Harus ngopi, dan itu pun nggak tahu kenapa harus kapal api gitu. Kalau nggak kapal api nggak bangun dan nggak bisa ke belakang gitu. Gitu. Ya kebongkar lagi deh orang gue. Ya udah nggak apa-apa, ini eksklusif buat pageant podcast ya. Ya, keseruan karantina nih kebuka semua. Kayak Dila waktu tuh yang tiba-tiba katanya kamarnya berhantu. Berhantu. Oh iya? Iya, Dila bilang kayak gitu. Nah Terus ini ternyata ada cerita lain lagi. Lucu, tiba-tiba lagi mandi, abis mandi gitu. Nggak tahu kenapa setiap kali ada kejadian tuh kayak Fanny abis mandi gitu. Soalnya yang kayak begitu, keluar dari kamar mandi tuh jeglak buka, pakai anduk kan. Cuma nunjuk, apa? Tiba-tiba itu kapal api punya lo. Hah? Kan di situ. Itu bungkusnya yang punya lo. Iya. Ih, kayak bapak-bapak. Kirain ada bapak-bapak di sini. ini udah kaget ya. Udah kaget gitu. Seru. Lucu. Rahel pun juga lucu, Hermin Rahel tuh, Hermin Rachel tuh. Papua. Itu juga lucu kalau dia suka yang kalau manggil perempuan gitu. Perempuan, saya lupa nama kau. Siapa nama kau? Padahal Ada Sasha, itu waktu awal-awal bukan ke aku sih, cuman kadang kalau ngomong ke itu siapa namanya, aku lupa. Kayak, yang mana? Aku juga lupa. Soalnya emang ada yang pendiam banget kan, jadi kayak aku pun sama Rachel Kolai bilang, yuk coba kita lihat siapa yang bisa hafal. Gua hafal, dia bilang gitu kan, hafal kayak dari provinsi pertama sampai akhir gitu, nomor 1 sampai ini berapa sih? 39. Terus, pokoknya disebut Aceh, siapa namanya, ini siapa namanya. Keren hafal ya. Coba lu Aceh. Pasti kayak gitu loh. Kalau nggak Lampung. Siapa ya? Ini bukan sih, ya, awal-awal tuh kayak gitu, tapi ya jadi game akhirnya. Dan jadinya kita deketnya pun gitu. Misalnya habis giliran aku, ntar gantian gilirannya siapa ditanya. Sudah pusing ya. Harus ngapalin yang lain. Gitu sih, tapi no hard feelings ya emang, karena kita kayak bercanda emang seru-seruan aja. Gitu sih. Dengerin ceritanya ini seru banget. Iya bener ya. Apalagi yang ngalamin sendiri sih dia. Aduh sakit. Maksudnya karantina yang melelahkan jadi apa ya? Fun. Iya, bener. Seru sih. Itu kalau Jihan merasa nggak sih selama karantina tuh jadi kayak istilah mega favorit nih. Nah, saya kan rata-rata yang disebut biasanya ya namanya di top 3 pasti keluar nama Jihan gitu. Itu ada kayak beban atau merasa kayak, wih ini mega favorit nih. Jadi kayak apa ya, kayak bukan tanggung jawab biasanya. Beban. Enggak sih, karena Jihan tetap doktrin diri sendiri atau put a mindset yang kayak tadi Jihan bilang di awal. Kalaupun aku nggak dapet ya nggak apa-apa, karena semua perempuan di sini juga deserve gitu loh. Dan aku pun ngelihat emang mereka se-ambitious itu, walaupun aku bukan bilang aku ambitious ya, cuman I realize what I'm going through, cuman ya itu nggak apa-apa kalau emang yang lain dapat, berarti bukan rezeki aku atau mungkin I have to work harder gitu. Karena kadang kan kita ya nggak tahu ya, kalau aku sendiri suka ngerasa padahal aku tuh udah kerja keras loh gini, tapi kenapa orang lain yang dapat ya misalnya gitu. Ya mungkin kerja keras mereka 5 kali lipat, kan kita nggak tahu. Dan itu tidak terlihat oleh kita biasanya kayak gitu. Jadi ya itu salah satu cara Jihan buat legowo sih gitu. Kalau emang nggak dapet apa atau kayak nggak cuma di pageantry ya, if I don't get something ataupun part in films gitu ya udah, mungkin jam terbang mereka lebih atau udah terbiasa atau memang that's just their zone, ya udah gitu. Tapi kalau untuk ngerasa beban, itu banyak yang nanya, Jihan tuh kalau waktu karantina kemana aja sih? Nggak pernah posting, nggak pernah ini, nggak pernah itu.
emang Jihan tuh kalau di handphone jelek banget komunikasi skillnya. Beneran jelek maksudnya. Betul. Ngechat sebentar hilang yang kayak gitu. Iya, mengejar mamanya. Gimana Jihan? Parah beneran. Yang sampai kan aku punya grup juga kan, kayak grup yang di rumah kayak mama, terus beberapa desainer sama makeup artist yang memang ngebantu Jihan waktu preparation. Dan Jihan pokoknya setiap pagi atau setiap setelah dandan foto dulu ya, buat kayak laporan aja nih, this is how I look today, atau Jihan bajunya pakai ini, yang aku pun juga udah discuss brainstorming mau pakai mana di hari apa ya kayak gitu-gitu. Ujung-ujungnya nggak, ini anak nggak ada kabarnya nih, sampai mama bilang kamu tuh mama tahu kamu capek segala macam, tapi tahu iya mama tadi mati handphonenya, belum aku charge semalam, kayak ada aja alasannya. Tapi ya emang gitu karena udah kadang kalau kita terlalu into the phone juga, aku suka ngerasa jadi nggak fokus sama yang apa di depan kita, itu satu. Dua, jadi kayak ya ada yang lebih bersosialisasi di handphone yang kayak ngebalesin thank you guys, atau kayak yang lebih ngebaca komen kayak komen pada ngomong gini ya, akhirnya tiba-tiba besoknya looknya berubah, yang biasanya kayak begini tiba-tiba aku lihat oh kayaknya karena ada banyak komentar kayak gini deh terpengaruh, jadi udah deh karena mungkin juga misalnya kayak tadi hot pics, misalnya kita ngerasa kayak kok aku nggak masuk ya ke apa namanya top jajaran hot pics kurang apa ya, akhirnya kayak jadi lebih stresnya tuh ke situ dibanding apa yang lagi dijalanin kayak gitu loh. Jadi kayak ya bener, makanya jadi kayak udahlah, dan untungnya emang aku agak ansos kalau di handphone kan, jadi ya wes nggak akan ngaruh-ngaruh banget juga. Tapi Ji, kamu expect gak bakalan top 3 atau expect-nya justru lebih tinggi lagi sebenarnya? Kalau dibilang expect sih, mungkin bisa dibilang expect sih, tapi bukan berarti aku harus kayak 1, 2, atau 3 gitu tuh sih enggak ya. Aku lebih ke I think I can achieve something deh. Aku lebih ke situ. Karena aku ngerasa juga apa namanya yang bikin aku kayak triggered untuk maju terus juga, aku udah leave a lot of things behind nih. Jadi mau nggak mau at least aku harus kerja keras banget juga at least untuk ngedapetin satu placement lah seenggaknya kayak gitu. Cuman ya kalau mau dibilang harus 1, 2, 3 nggak juga, karena memang aku juga nggak tahu mereka referensi atau kayak karakteristik pemenang tuh harusnya kayak gimana, itu masih agak samar tuh. Jadi kayak ya udah deh, pokoknya I'll just do my best, aku lebih ke itu sih. Itu ceritanya Jeno karantina sih ya. Panjang ya baru karantina. Panjang tapi seru. Sakit sih. Sakit ketawa. Kalau awalnya kita Aduh, begitu menang nih, kepilih dari 3 besar nih, Kroning kan otomatis Kroning sama JJ ya waktu itu ya. JJ juga. JJ kan kasihan. JJ. Nah, itu berarti habis itu kan ini udah tahun ya Ji ya berarti. Setahun. udah setahun. Ini udah Februari. Harusnya Oh, udah ini setahun. ya, Ini udah pemilihan ini. lah. Udah mulai Tanggal segini loh. Iya, tanggal segini bener-bener. Ih, kita di Jakarta langsung segini ya kayak. Iya. Nah, itu kan berarti udah proses tuh, lumayan lama tuh Ji. Maksudnya ya itu sebagai tugas seorang putri Indonesia pariwisata. Pariwisata. Yang ketiga kan pariwisata betul ya? Nah, pariwisata. Itu udah kemana aja Ji? Udah apa sih? Udah melakukan apa aja Ji? Oke. As Putri Indonesia Pariwisata. As a Putri Indonesia Pariwisata memang nggak terlalu banyak pariwisata dan nggak banyak trips ya, yaitu karena memang pandemi, jadi banyak yang kita udah plan, dan bahkan waktu aku lagi di crowning, Kak Jessica tuh sempat bilang, kamu bakal banyak liburan nih, dia sempat bilang gitu, karena aku juga udah kenal sama Kak Jessica waktu Aneka Yes. Yang foto ibu kamu yang upload di Iya Instagram itu, ya? aku juga baru kayak, iya aku ingat di salah satu apa namanya acara waktu di Aneka Yes itu, kita ketemu di like one apa namanya cosmetic apa namanya counter gitu, company, yang aku tuh baru bilang, pokoknya ngebahas sesuatu tuh pertama kali sama Kak Jessica di situ. Dan itu di hari keberapa gitu, kok baru kayak ngobrolnya di sini ya, terus kayak di salah satu restoran juga ngobrolnya di situ juga, tapi kayak ya masih samar-samar juga, plus I was only 11 years old, jadi ya kayak ya enggak gitu. Dan apa namanya, sosial media juga belum kenceng lah waktu itu. Masih Twitter, Facebook. Oke, untung bukan MySpace. Itu sudah generasi. Itu. Iya, aku jadi waktu lagi di grounding, Kak Jessica sempat bilang, kamu bakal banyak liburan nih, bakal banyak traveling.
oh emang iya ya kak, tiba-tiba Happy, udah happy. iya corona kayak mana katanya kayak gini kan udah mau banyak traveling gitu. Cuman ya udah understood gitu lah, aku ngerti. Jadi ya nggak bisa egois juga buat kayak ya kan emang ini kegiatan aku jadi kayak mau nggak mau aku harus pergi dong. Ya awalnya sempat ada kayak gitunya. Toh juga aku ngerasa kan corona juga belum yang belum tercemar banget nih di Indonesia, tercemar gitu di Indonesia, masih kayak beberapa bagian atau beberapa orang. Cuman aku pun nggak nyangka bakal secepat itu nih corona tuh nyebarnya gitu. Jadi ya akhirnya lebih aware buat diri sendiri juga pada waktu itu. Bahkan sampai ketemu sama teman-teman sendiri di satu apartemen ataupun kayak colleagues atau segala macam, agak hati-hati jadinya. Padahal aku sempat ngerasa kok aku jadi kayak jauh ya. Kan biasanya aku suka yang bercanda atau kayak meluk lah atau kayak salaman lah segala macam. Ini tiba-tiba kayak harus ada jarak, kayak sorry ya bukan maksudnya sombong nih, tapi kayak ya hai udah gitu aja. Cuman ya itu terus kita mulai kegiatan juga setelah PSBB kedua kayaknya ya. Kayak kedua tuh baru mulai yang planting ini, planting itu, atau kayak ke gedung mana lah, atau kayak ke ada celebration something lah, yang gitu kita baru sedikit-sedikit tuh. Jadi mungkin sebulan 2 kali maybe. Itu pun juga udah habis acara, udah nggak ada yang necessary, udah langsung cabut. Itu juga buat safety-nya kita sih. Bukan karena mau enak banget baru datang langsung pergi, bukan gitu. Tapi kan yang penting appreciate karena udah diundang, 1, 2 juga memang our business itu juga udah selesai. Jadi ya udah for our safety, karena besoknya juga ada kegiatan apalagi kita kan nggak tahu ya. Jadi ya udah masih kayak gitu-gitu aja. Cuman mulai agak lebih leluasa untuk berkegiatan itu ever since Act Your Thoughts lebih aktif sih. Di situ aku ngerasa kayak we're fine, doesn't mean terus menggampangkan tuh enggak ya, cuman lebih ke anak-anak pun juga kita rajin, kita swab gitu. Pasti waktu suster aku datang, tim yang sempat keluar sama Jihan juga atau sempat ngebantuin Jihan di swab semua gitu sih. Jadi oke, as long as we're safe, nggak ada kendala apapun, nggak ada yang ngerasa gimana-gimana ya. Pokoknya tetap hati-hati, jangan karena ngerasa ya udahlah ini kan emang wilayah aku nih, misalnya kan memang Act Your Thoughts ini lebih ngambil ke misalnya salah satu volunteer atau member Act Your Thoughts itu bilang kak ada kejadian ini nih, kak ada yang butuh bantuan ini, itu pasti kayak dari daerah mereka gitu kan. Dan waktu kita datang bukan berarti terus mereka yang langsung ya udah it's my place man, so what kalau aku nggak pakai masker, nggak kayak gitu untungnya. Jadi ya kita pun yang dari luar datang itu ngerasa ya udah they're taking care of themselves, so it means that we can be doing the same thing gitu. Jadi ya kegiatan aku paling banyak sih Act Your Thoughts so far. Ya melanjutkan yang udah dimulai. Iya. Gitu ya. Tapi kayak Jihan sempat kayak kayak kampanye cuci tangan yang bareng sama Mustika Ratu kalau nggak salah ya waktu itu ya. Oh iya. Waktu itu kan juga ya hal positif juga ya, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Orang pakai masker aja juga ada yang susah diomongin. Beberapa daerah kan kayak menggampangkan bener. Ya kita lebih sering ke penyuluhan sih. Jadi kita bertiga udah nggak mandang kayak kalau lingkungan harus lingkungan, kalau pariwisata harus pariwisata, Putri Indonesia ya harus semuanya, nggak juga. Jadi satu siapa yang jadwalnya bisa jalan nih jalan, kalau enggak ya kan yang kita lebih we're going through this coronavirus kan. Jadi yang mending kita sebelum kita kemana-mana kelarin aja dulu ini nih, what can you do, maksimalin dulu. Bener. Ya udah kita jalanin gitu. So far kita ngelakuin banyak penyuluhan juga, terus edukasi soal protokol kesehatan juga. Walaupun banyak yang bandel, mereka pakai iya kak dipakai, habis itu terus taruh sini. Gitu. Masker itu dipakai kan taruh di sini. Agak emosi tuh. Iya. Nafas mungkin jadi tenggorokan kali. Gitu, dan kadang yang aku suka heran itu pakai masker bukan bawa masker gitu. Jadi kayak kadang masker tuh dibawa aja gitu. Kok nggak dipakai? Iya nanti aja. Langsung ngencengin gitu. Ya bukan kenapa-napa ya, cuma kayak langsung ngencengin dikit-dikit sanitizer. Ya tapi ya kalau kita flashback kayak sebelum adanya corona, ya kita we're in such a very bad sanitary situation gitu loh. Yang kita makan kadang nggak bodo amat gitu kan, asal makan aja. Pakai es yang ada di gelas gini-gini. Iya bener, ke tempat Padang kita cuman pakai itu doang. Nggak bisa.
Aku juga kadang suka mikir, oh iya ya, kalau kita ke supermarket atau segala macam buka pintu itu kan kayak bekas banyak orang ya. Kadang ada banyak minyak-minyaknya gitu, tapi kayak bodo amat taruh cuma dilap di sini doang. Biasanya begitu. Gitu kan. Nggak bisa. Kayak gitu, Aisyah. Kalau nggak tuh udah tangan tuh begini. Nggak mau megang apa-apa.